Memang ada prop firm yang membagikan hasil profit Anda, mulai dari hari pertama Anda mendaftar di fase challenge, dan menjamin payout Anda, sampai dengan aman dalam 24 jam? Tentu saja. Funded Next. Anda akan mendapatkan 15% profit sharing dari fase challenge. Funded Next juga menjamin payout Anda sampai dalam 24 jam. Jika tidak, Funded Next akan menambahkan $1.000 ke dalam payout Anda. Selamat datang di channel Simple Order Block Indonesia. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan pandangan saya di market minggu ini, khususnya di gold dan nanti di Euro USD ya. Baik, sebelum itu, minggu kemarin teman-teman, itu ada event US election, pemilu presiden begitu di Amerika, dan yang terpilih adalah Donald Trump ya. Ini menjadi presiden untuk yang kedua kalinya, tetapi tidak berturut-turut teman-teman. Dan reaksi pasar seketika adalah ya gold mengalami penurunan. Ini cukup signifikan, cukup jauh ini range-nya di hari Rabu ini ya. Oke, kemudian di hari Kamis naik, di hari Jumat kemudian sedikit turun ya. Oke, saya tidak akan membahas terlalu jauh soal fundamental. Saya fokus ke teknikal saja ya. Oke, sebelum kita lihat ini di daily, kita lihat time frame yang lebih besar di weekly teman-teman. Ya, oke. Kalau kita lihat ya, panjang minggu ini masih bullish ya. Kemudian di sini retrace, kemudian bullish lagi, selalu membuat all time high. Dan minggu kemarin ini bearish ya. Tapi kita lihat ini all time high di sini ya. Kemudian swing low terakhir di sini ya. Ada liquidity ya. Oke, harga ini retrace turun masuk ke area ini ya, rally base rally ya. Tapi memang ini adalah area untuk buy ya. Area yang ideal untuk open posisi buy di area ini ya. Dari time frame weekly. Kalau kita lihat di daily, oke, daily. Oke, ini reaksi terhadap hasil eh, pemilu presiden, Pilpres di Amerika ya. Bearish untuk gold ya. Kemudian harga masuk tadi ke area demand ini, kemudian harga naik dan sekarang sedang mengalami penurunan ya. Hari ini, hari Senin ya, tanggal 11 ya, pergerakan masih turun begitu. Kalau kita lihat di hari ini, hari Rabu ini teman-teman, ini terbentuk range ya. Di sini juga. Oke. Ya, range yang bawah liquidity-nya diambil teman-teman. Kemudian naik ya, close di dalam range. Maka ini valid untuk setup CRT ya, candle range theory ya, ini valid. Oke, apalagi ya manipulasi ini atau sweep ini terjadi di area SND atau supply and demand begitu ya. Ini di area demand. Jadi ini valid ya sebagai setup CRT. Kalau ini valid sebagai setup CRT, maka targetnya adalah high ya. Ya, liquidity di sini ya. High-nya. Kenapa? Karena low-nya sudah diambil, harga kemudian naik, close di dalam range, ya, maka idealnya adalah buy di bawah ini ya. Kita lihat ini ya. Nah, ini menjadi area untuk buy bawah. Ya, 50% bawah ini ya. Ini adalah area untuk buy idealnya ya. Di area diskon teman-teman ya. Oke, jadi bias saya untuk minggu ini ya, harga akan naik dengan target di
sini ya di high hari Rabu ya. Oke, dengan target ini. Target lebih lanjut tentu saja membuat all time high ya di harga psikologis 2.800 ya. Kapan setup saya ini bias saya ini menjadi invalid ketika ketika apa? Ketika harga turun dan break low di sini ya. Katakanlah harga ini ternyata turun dan break low ya, close di bawah ini ya. Maka bias saya menjadi invalid ya. Setelah close di bawah, nanti saya akan mencari peluang untuk sell. Tetapi sepanjang tidak close di bawah eh, swing low ini, maka bias saya masih bullish dan mencari peluang untuk buy ya. Targetnya di mana? Target terdekat di sini ya, 2749 sekitar itu. Kemudian target berikutnya adalah membuat all time high ya dengan target di round number 2800. Oke, ini dari daily. Baik teman-teman, kalau kita lihat di time frame H4 harga turun ya di sini. Kemudian ketika Pilpres ya, kemudian retrace dan harga turun kembali ya. Oke. Nah, idealnya harga akan masuk ke area ini sebelum kemudian naik ke atas. Baik, berikutnya di pair Euro USD teman-teman di daily ya. Market bearish kemudian retrace dan pasca Pilpres kemarin ya. Ini bearish ya. Reaksi marketnya USD menguat teman-teman. Tapi sayang area tunggu saya untuk sell di sini belum termitigasi ya. Tidak sampai ke area tunggu ini kemudian harga sudah drop ya. Mengambil liquidity di sini ya. Dan kali trace kemudian dia membuat eh, bearish lagi di hari Jumat dan sekarang hari Senin ini ya masih di dalam range teman-teman ya. Ini range-nya cukup eh, panjang ya, cukup jauh. Ini range-nya cukup besar begitu ya. Ya, masih di dalam range ini, masih inside bar ya. Oke, kita tunggu apakah dia akan melanjutkan tren bearish sebelumnya ini ya, untuk close di bawah ini atau justru pergerakan turun ini ya, ketika reaksi terhadap Pilpres US election ini ya, ini hanya manipulasi saja ya. Kalau ini manipulasi saja maka harga akan naik dengan target masih di area eh, drop base drop ya. Oke, kalau ternyata ini turun ya, artinya tren menjadi eh, bearish yang sudah terkonfirmasi ya. Oke, baik kalau kita lihat di sini teman-teman ya, ini adalah area fair value gap atau internal range liquidity. Jadi market mengambil external range, kemudian naik, menurun lagi, membuat fair value gap ya, membentuk fair value gap di sini. Oke, dan kalau ini naik, maka targetnya adalah memitigasi fair value gap ini ya, atau mengambil internal range liquidity-nya. Kalau teman-teman mau sell dari area ini, maka targetnya adalah di external range liquidity di sini ya, di sini. Oke, oke. Maka bias saya kalau dia naik, kalau sampai di sini maka kemudian sell dengan target di membuat low yang baru. Oke, tapi kalau ini turun teman-teman ya, kalau misalnya hari ini kemudian besok turun ya, maka kemudian kita akan mencari area yang mungkin baru terbentuk gitu ya. Oke, demikian teman-teman analisa singkat saya, pandangan singkat saya untuk gold dan euro USD. Semoga bisa menjadi referensi teman-teman dalam trading di sepanjang minggu ini. Ya, tentu saja utamakan lakukan analisa sendiri untuk melakukan eksekusi atau open posisi. Baik, terakhir
happy trading, happy profit, and happy life. Salam.